Kembali bersama kami di obrolan malam. Saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi bicara mengenai trafik atau lalu lintas di udara. Bagaimana dengan di laut dan juga di darat? Mungkin laut dulu. Mungkin Pak Budi juga bisa konfirmasi benar Kepala Negara Amerika Serikat Joe Biden justru nginap di kapal ya Pak? Betul? Itu saya rasa enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti sampai saat ini belum terkonfirmasi? Ya. Tapi ada yang datang delegasi atau tim pengamanan yang datang lewat laut? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi terlalu banyak. kita bisa exclude tidak termasuk laut? Tidak termasuk laut. Berarti sekarang darat Pak? Ya. Mungkin bisa cerita? Jadi untuk memanage KTT itu, G20, saya bekerja 8 hari, relatif 24 jam karena stay dekat hotel, di mondar-mandir ke lapangan. Karena mereka bisa datang jam 12 malam, pulang juga jam 1 malam, jadi teman-teman harus kita temenin gitu. Dan Pak Menteri menerima? Iya. Ada di bandara? Saya Di selain bandara? bertugas mengontrol teman-teman yang ada di bandara, saya beberapa menerima tamu-tamu negara. Kita beberapa menteri dapat tugas itu. Jadi, tapi karena G20-nya akses ya, jadi capeknya nggak kerasa gitu. Nah itu ini nih kalimat yang menyenangkan nih, karena G20 sukses capeknya nggak kerasa. Bapak bisa bilang 24 jam ya, harus ya standby. harus begitu. Kita stay di posko, ya ada posko, siap dengan laporan-laporan baik di iPod maupun di handphone, siapa yang datang, siapa yang pergi, apa yang punya problem. Kalau ada problem, kita langsung ke lapangan, lihat apa yang terjadi. Lalu kita diskusikan solusinya seperti apa. Jadi ini kita lakukan dengan intens. Oke. Dari persiapan itu, kedatangan kepala negara mana yang paling perlu pengaturan? Saya harus perhalus katanya. Perlu pengaturan yang luar biasa, perlu fokus Bapak, perlu energi banyak dari Bapak dibanding dengan negara lain. Ya, terutama negara-negara anggota. Ya, karena anggota itu kita berikan privilege ya, seperti Jerman, Amerika, Italia, itu mendapat pengaturan yang khusus. Oke, khususnya dalam bentuk? Dalam bentuk waktu, ya, waktu. Tapi kita juga memberikan toleransi pada mereka. Dan biasanya mereka dapat waktu di jam-jam berapa, Pak? Jadi pertama kali saya tetapkan kedatangan itu dari sore sampai malam. Ada yang senang malam, jam 1 baru datang, atau sebaliknya pulang jam 1. Itu kan kita harus menunggu gitu. Jadi negara-negara anggota terutama, tapi negara-negara sahabat seperti Thailand, Singapura juga kita treat dengan baik. Itu mungkin relatif tidak terlalu sulit karena perbedaan waktu kita dengan negara-negara tetangga tidak terlalu jauh ya Pak ya. Mungkin yang minta jam 1 itu karena mungkin negaranya bisa beda 12 jam. Ya, kalau dari Eropa mereka start di sini jam 1 sampai sana kan siang. Betul. Jadi di malam mereka bisa istirahat. Jadi jam 1 waktu pulang PM Itali datang pulang pada saat jam 1 malam ya, kita tunggu. Oke. Nah, saya jadi penasaran, Pak Budi bilang 8 hari, standby hampir 24 jam. Bapak bisa kuat standby selain semangat untuk bisa menjaga wajah, muka negara ini, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada kepala negara, kepada kepala delegasi. Apa yang membuat Bapak bersemangat? Ya, satu, Pak Presiden. Ya, Pak Presiden itu bersemangat banget dan menyampaikan kepada kami pembantunya, kita harus sukses. Ya. Bahkan kalau saya 8 hari saat KTT, Pak Presiden 1 minggu sebelumnya 3 hari di sana, dilihat satu-satu. Dicek satu-satu? Cek satu-satu. Wow. Semuanya, apakah ini disiapkan dengan baik. Saya bagian nyiapin bandara juga, beberapa ada yang kurang, ya kita ganti. Nah itu terjadi di mana-mana. Jadi kita bersemangat, even Presiden juga care dengan apa yang kita siapin gitu. Kalau belum pantas, ya kita harus improve. Wow, Presiden sampai mengecek satu persatu. Betul. Setiap bidang. Ya. Wah,
Kalau presiden bisa detail, Bapak lebih harus detail lagi. Harus. Nah, bagaimana koordinasi dengan misalnya Polri, Lantas Polri misalnya ya, kadang-kadang di darat atau dengan stakeholder lain, mungkin Bapak bisa cerita tuh. Jadi nih kalau di sektor darat itu, Kementerian Perhubungan itu yang mengambil policy. Leading sector? Leading sector mengambil policy. Jadi peraturannya apa? Peraturannya kita sepakati dari arahan tentunya ketuanya Pak Menko. Sehingga lalu lintas itu harus jam berapa saja diadakan. Policy itu kita buat secara tertulis. Satu yang agak unik, kita tetapkan ganjil genap. Oh, di Bali ya? Di Bali. Oke, tidak pernah ada ganjil genap di Bali? Nggak pernah, di Bali nggak pernah. Saat KTT ada? Ganjil genap. Tapi yang mengeksekusi adalah polisi. Ada atau tidak diskresi di tangan polisi. Jadi kita nggak ada overlapping. Polisi ikut kita karena dalam koordinasi kepanitiaan. Pada saat eksekusi dilakukan oleh Polri, dibantu oleh TNI. Wah. Jadi relatif ya lancar lah ya. Akhirnya yang kami lihat di layar itu ini di baliknya ya. Saya mau minta kita berpindah ke visual lain supaya Pak Menteri ini juga pemirsa bisa melihat ini. Ini pemandangan yang jarang karena saya katakan tadi Pak Menteri mungkin di kota besar seperti Jakarta, mungkin di daerah lain juga sering melihat di jalanan ada mobil-mobil listrik. Kalau di Bali utamanya saat penyelenggaraan KTT G20 itu ada lebih dari 1.000. Tepatnya berapa Pak jumlahnya? Ya hampir 1.000. Karena itu terdiri dari mobil listrik yang dimiliki oleh Indonesia. Beberapa negara menyumbangkan mobil listrik dan beberapa kepala negara menggunakan mobil-mobil khusus. Dan satu, pada saat G20 kita bisa membuat bis merah putih. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Jadi itu kolaborasi antara Kemenhub, Kementerian Dikti, universitas, dan beberapa BUMN. Jadi itu kita dari 1 tahun dari sebelum acara ini, kita mempersiapkan itu. Jadi universitas mempersiapkan riset tentang baterai, mempersiapkan riset tentang elemen-elemen itu, desain dan sebagainya. Kita kolaborasi sama-sama. Akhirnya dalam 1 tahun ada bus karya anak bangsa yang bisa kami lihat. Dan digunakan di KTT G20. Yang warnanya merah itu ya. Nah, jadi kita lakukan dengan bangga dan ini menjadi satu format untuk kemudian Indonesia bisa memproduksi sendiri mobil listrik yang sangat besar untuk ukuran kita, namanya bis merah putih. Nantinya bus merah putih karena sudah ada apa namanya Pak kalau mau diluncurkan untuk industri, bukan pilot project tapi ya sudah ada produk sebenarnya. Apakah nanti akan dikomersilkan atau nanti akan dibawa Kementerian Perhubungan akan mungkin kami gunakan di kendaraan-kendaraan umum di wilayah-wilayah di Indonesia? Jadi konsepsi daripada utilisasi kendaraan listrik diantaranya adalah melakukan endorsement atau mendukung kendaraan massal dari bis, taksi, sampai motor. Bis, taksi, motor. Kan itu dimiliki oleh swasta selama ini. Nah bis, kalau kita beli bis, kan lumayan mahal kan? Nah, kami selaku regulator dan juga yang mengatur, saya berikan namanya buy the service. Kami apa itu? Mensubsidi tarif antara kos yang dikeluarkan oleh penggunaan bis sama daya beli masyarakat. Sebentar, konkretnya berarti kalau... Jadi kalau satu bis jatuhnya 1 orang itu bayarnya katakanlah 50.000. Kita kenakan 10.000, yang 40.000 disubsidi. Wow, jadi lebih murah dong ya. Ini berarti satu dari sekian banyak insentif yang disiapkan sama pemerintah untuk ajak kami semua buat bertransisi setidaknya lewat mobil listrik. Itu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya dan di Bandung.
Oh, Surabaya dan wow. Bandung nggak Nih, ada. sekalian deh pengumuman ke warga Surabaya dan Bandung, berarti bus tadi Karya Anak Bangsa, nanti siap-siap Anda bisa gunakan. Harganya mungkin diskon, tadi berapa tuh, 50.000, mungkin Anda hanya bayar 10.000. Ya. Wow, kapan tuh Pak kira-kira? Jadi ini jeda sebentar aja, mungkin bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya sosialisasi untuk menggunakan itu. Selama ini kan pakai bis yang combustion. Nah, dengan ini kita lakukan, ini menjadi pioneer, bahkan nanti antar kota pun menggunakan bis listrik. Antar kota menggunakan bus listrik. Ya, ya. Artinya Bapak mau bilang bahwa teknologi atau betul pengembangan teknologi mobil listrik itu semakin baik sehingga bisa digunakan jarak jauh. Bisa. Wow. Kami membuktikan Wow. 20 kendaraan listrik itu touring dari Jakarta menuju Bali. Ini saat KTT kemarin? Iya, kemarin ini. Jadi 3 hari sebelumnya kita touring dari Jakarta, termasuk mobil saya, berhenti di Cirebon sama di Jember. Wah, saya lupa nih cerita. Saya sudah tahu sih Bapak setiap hari itu pakai mobil listrik ya? Iya, saya pakai mobil listrik. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita pengalaman Bapak menggunakan mobil listrik pribadi nih ya, mobil listrik pribadi itu seperti apa sih bedanya? Mungkin yang belum punya mobil listrik, termasuk saya nggak punya mobil listrik, Pak. Gimana rasanya? Beda di kemudinya atau pengalaman apa? Satu, nggak ada suara, ya. Lebih halus ya? Lebih halus. Yang kedua, kalau kita steer itu tarikannya cepat. Oh iya, dibanding dengan mobil konvensional? Dibandingkan biasa, lebih cepat mereka gitu. Dan kalau kita bicara uang, memang harganya lebih mahal, tapi bensin dan listrik itu kira-kira cuma 10% atau 20%. Jadi kalau sehari biasanya kita pakai 30 liter kali 10.000, ada 300.000. Ini cuma tidak sampai 50.000. Jadi perbedaan cost yang kita keluarkan harian itu selisihnya banyak. Tapi saya puas lah. Memang menjadi keharusan kita punya dong beli. Wah, Pak Menteri minta saya beli, berarti harus ada insentif juga yang diberikan kepada kami. Apa itu, Pak? Ada. Jadi insentif. Saya mau nabung dulu sekalian mau nunggu insentif dari pemerintah. Satu, kan ada ganjil genap. Ya. Oh, berarti nggak perlu, nggak perlu takut ganjil genap. Kebetulan nih kantor BTV di Universe itu di wilayah salah satu jalan protokol di Jakarta. Bagi Anda mungkin bukan warga Jakarta, Gatot Subroto. Jadi saya selalu kena ganjil genap. Iya, Pak. jadi kalau beli, yang tadinya mesti punya 2 mobil, cukup 1 mobil. nah, Ya itu kan? satu. Yang kedua, Parkir juga nanti DKI akan memberikan tarif khusus. lebih murah. Lebih murah. Oke. Ya. Berikutnya, Ketiga, sebenarnya dari pajak yang dikenakan tuh lebih murah, walaupun kumulasi lebih mahal karena memang mobilnya lebih mahal. Dan one day atau next year lah ya, next year, tahun depan dong, akan ada subsidi dalam bentuk atau sebesar tunai bagi mereka yang membeli. berapa besaran insentif Besarannya itu? lagi digodok. Dan saya senang sekali, terutama motor. Kenapa? Motor itu kan harganya kira-kira 15 juta. Motor listrik sekarang ada yang 14, ada yang 12 juta. Jadi relatif sama. Relatif sama akan dapat subsidi. Jadi lebih murah nanti. Lebih murah. Lebih murah. Kita keluar modal banyak di awal, tapi nanti di dalam operasionalnya, kesehariannya itu jauh lebih murah. Lebih murah. Ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Saya harus jeda, saya mau banyak nanya ke Pak Menteri, termasuk juga mungkin kita perlu untuk mendengarkan dan melihat SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Kalau kita mengenalnya bagi kita yang punya mobil konvensional namanya SPBU. Kita sebenarnya ingin tahu juga ya, itu gimana rasanya menggunakan listrik, tenaga listrik. Pak Menteri sudah biasa karena setiap hari pakai mobil listrik. Sesaat lagi di Obrolan Malam.